Opa Oma, apa kabar? Bersama dengan Tuhan, saya yakin hidup kita akan diliputi sukacita dan pengharapan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili segenap pengurus Komisi Lansia GKI Kepaduri mengucapkan Selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membawa pengharapan di tengah-tengah suka duka kita hadapi. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja dengan tema Karena Yesus Hidup Ada Hari Esok. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setia-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oma Opa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Cinta kasih-Mu yang luar biasa telah kami rasakan melalui kebangkitan anak-Mu dari maut. Kebangkitannya membawa sebuah pengharapan bahwa selalu ada hari esok. Sebab Kristus yang hidup senantiasa menyertai dan menopang kami dalam kembara kehidupan. Ya Bapa, saat ini kami hendak merayakan kemenangan Kristus atas maut. Kiranya Engkau menyertai setiap kami yang akan melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan berita Paskah yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian karena kasih-Nya.
Om Bapa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami hendak merayakan, memperingati Hari Raya Paskah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami, terutama melengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan kepada kami hikmat, agar supaya kami boleh mencerna makna Paskah saat ini berdasarkan firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Biarlah kiranya Roh Kudus juga akan mengurapi hamba-Mu, dan mengubah segala apa yang telah dipersiapkan, supaya bukan hanya kehendak seorang manusia yang terjadi di dalam pelayanan firman saat ini, tetapi di balik semua yang dikatakan hamba-Mu, kami percaya Tuhan yang punya rencana. Karena itu Bapa, siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Dasar pembacaan untuk renungan kita terambil dari 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-12 sampai 22. Dari hal kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Karena jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Apa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan hari Paskah, seolah-olah ada dua sisi yang bertolak belakang.
Di satu sisi adalah ngerinya memikirkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, siksaan-siksaan, bahkan sampai pada puncaknya kematian di atas kayu salib. Semua itu adalah sisi yang menakutkan. Dan di sisi yang lain, saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita mempunyai penghiburan yang baru. Karena apa? Karena ada pengharapan, ada kehidupan kekal, ada penembusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan disediakan untuk saudara dan saya. Nah, melalui tema kita hari ini, karena Yesus hidup ada hari esok, maka kedua hal tadi sebetulnya tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi justru merupakan satu kesatuan, di mana semuanya membuktikan kasih Allah yang luar biasa kepada kita, dan dengan semua itu Tuhan memberikan hari esok, pengharapan, sebuah kehidupan lain di balik kematian sebagai mana manusia pada umumnya. Dan itu nanti kita akan lihat bagaimana hal-hal yang menakutkan, menyeramkan, yang berbicara tentang penderitaan itu akan diubah juga menjadi satu hal yang sebetulnya awal dari segala sukacita. Nah, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati perikop kita pada saat ini, di mana Paulus mengungkapkan sebuah pendapat, sebuah pengajaran untuk kita. Dikatakan bahwa pada saat itu timbul polemik, timbul pertentangan bahkan di antara murid-murid Tuhan. Ada di antara mereka yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan. Mengapa? Karena memang Alkitab menjelaskan tidak ada satu orang pun saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus itu bangkit dari kematiannya, keluar dari kubur, dan kemudian dia hidup. Alkitab tidak ada satupun yang menyatakan itu, sehingga ada spekulasi yang mengatakan pada waktu itu bahwa Yesus sebetulnya telah digantikan oleh Yudas Iskariot, karena sebagai Allah mereka percaya Yesus tidak bisa mati. Jadi yang mati di kayu salib itu digantikan oleh Yudas Iskariot. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Yesus betul mati, tetapi kemudian dicuri oleh murid-murid. Lalu murid-murid menyebar gosip kemana-mana seolah-olah rabi, guru yang selama ini dia ikuti itu betul-betul hidup. Nah, itu sebuah gosip yang disebarkan sehingga orang kemudian bimbang pada zaman Paulus itu. Ada separuh yang percaya betul-betul Kristus bangkit, tetapi ada juga yang tidak percaya. Yang jelas Alkitab mengatakan berulang kali bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Paling tidak saya mencatat dalam 3 Injil, saudara-saudara, Markus pasal 16, ayat 9 dan seterusnya menyatakan penampakan diri dari Yesus yang hidup setelah peristiwa penyaliban kepada murid-murid. Di dalam Injil Lukas juga, dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 mulai ayat 13 dan seterusnya, dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-24, Lukas yang sama, ayat yang ke-36 juga kembali di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-murid.
Bahkan di dalam Injil Yohanes ada 3 bagian bagaimana Yesus menampakkan diri. Pasal 20 ayat 19 sampai 23 kepada murid-murid, kemudian dilanjutkan 23 sampai 29 kepada murid-murid bersama dengan Thomas yang tidak percaya. Lalu Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias dengan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dengan bukti-bukti seperti itu, saudara-saudara, sebetulnya kita sebagai pengikut Kristus pada masa kini hendaknya meyakinkan diri kita bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang bangkit, Yesus yang hidup. Nah, saudara, oma dan opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus pada awal dari pembacaan kita tadi menjelaskan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti sia-sialah iman, sia-sialah pengharapan mereka sebagai murid-murid kepada Tuhan. Mengapa dikatakan sia-sia? Karena mereka masih hidup dalam dosa. Artinya apa, Oma dan Opa? Artinya kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak pernah terjadi pengampunan dosa. Tidak pernah terjadi penebusan yang utuh, yang lengkap. Sehingga dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan pada saat itu Kristus tidak dibangkitkan, bukan hanya sia-sia, tetapi murid-murid itu masih hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena upah dosa itu maut, dan itu masih berlaku atas orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Ya. Jadi di dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan bahwa memang upah dosa itu maut. Jadi dari Roma 6 ayat 23 ini dikatakan bahwa setiap orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Kristus bangkit, Kristus hidup, Allah yang kita yakini adalah Allah yang benar-benar hidup, itu pengampunan tidak terjadi pada dirinya. Hidupnya masih di dalam dosa dan upah dosa itu maut. Artinya orang-orang seperti ini akan mengalami kematian yang kekal. Tidak pernah akan mengalami kebangkitan sebagaimana yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan kalau hanya dalam hidup ini saja, ayat yang ke-19, kita percaya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, sejalan dengan tadi upah dosa itu maut, orang yang tidak percaya kepada Kristus itu masih akan mengalami kematian dan tidak akan pernah merasakan kebangkitan. Maka bagi mereka juga berlaku apa yang dikatakan Paulus di sini, mereka adalah orang-orang yang paling malang, yang paling tidak beruntung. Karena apa? Karena hanya dalam hidup ini saja mereka percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka berkata, ya hidup, ketika kita hidup, mari kita percaya, mari kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri ikut Kristus. Tetapi setelah kita mati, ya itu urusan masa bodoh, tidak bisa begitu. Karena kalau itu terjadi, dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang paling malang, orang yang tidak memiliki hari esok. Orang yang tidak memiliki pengharapan.
Padahal tema kita hari ini, saudara-saudara, menegaskan karena Yesus hidup, ada hari esok, ada pengharapan. Ada sesuatu yang akan terjadi di balik kematian secara tubuh jasmani ini. Dan itu bagi kita sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia biasanya menjadi sebuah hal yang agak tabu berbicara tentang kematian. Ya. Karena biasanya oma dan opa sebagai kelompok lanjut usia itu seringkali orang di luar sana mengatakan ya sudah tinggal berapa langkah lagi ya, menuju akhir dari kehidupan ini. Jadi janganlah sedikit-sedikit bicara tentang kematian. Tetapi justru melalui Paskah saat ini, saudara-saudara, kematian itu menjadi satu hal yang membuka pengharapan yang baru. Karena apa? Karena ada sebuah misteri yang harus kita pahami setiap kali kita merayakan Paskah. Artinya, mengapa Yesus masuk ke dalam wujud manusia? Ia menjadi daging, di dalam bahasa Yunani-nya itu apa? Sarx ya. Yesus Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri dalam wujud manusia, dalam diri daging. Dan dalam kedagingan itulah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bahkan puncaknya mati di kayu salib, tetapi tidak berakhir sampai di sana. Dengan kuasanya sendiri, Yesus bangkit. Saya agak kurang senang dengan kata seolah-olah Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Karena kalau dikatakan dibangkitkan, itu ada unsur dari yang lain yang mendorong Yesus untuk bangkit. Ya. Tetapi Yesus bangkit dari kematian itu atas dasar kuasa yang dia miliki. Jadi Yesus bangkit dari kematiannya itu betul-betul mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Nah, wujud Yesus dalam diri sarx ini, dalam darah dan daging sebagaimana manusia pada umumnya, tidak bisa diikat, dikalahkan oleh kematian, tetapi bangkit, hidup kembali. Inilah yang menjamin setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang kondisi badannya sama seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, itu juga pasti akan mengalami kebangkitan. Karena Yesus sudah menjadi yang sulung, dikatakan oleh firman Tuhan. Yang sulung di sini bukan artinya sebelumnya belum pernah ada orang mati dan Yesus yang pertama gitu ya, yang bangkit dari kematian, tidak. Perkataan sulung di sini itu menyangkut pengertian otoritas Allah. Allah yang bangkit itu menjadi satu kuasa yang mampu membangkitkan semua orang yang mati. Itulah yang dikatakan ia yang menjadi yang sulung dari setiap orang yang meninggal. Nah, dengan demikian, oma dan opa, kita tidak perlu lagi khawatir terhadap apa yang disebut dengan kematian itu sendiri. Karena apa? Karena Yesus sudah masuk ke dalam wujud tubuh manusia, kedagingan manusia, dan dia mati lalu mengalami dengan kuasanya, dengan otoritasnya bangkit kembali. Itu betul-betul menjadi satu jaminan bagi kita. Bahwa kita yang menaruh percaya, menaruh pengharapan pada Kristus akan mengalami kebangkitan yang sama. Karena itu bagi kita orang-orang yang beriman seperti ini tersedia kehidupan yang baru.
tersedia hari esok. Ada pengharapan. Nah, oleh karena itulah ketika Yesus belum mengalami kematian pada dirinya, ia sudah melakukan mujizat bagaimana membangkitkan orang mati itu. Alkitab mencatat juga paling sedikit 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 20, anak kepala rumah ibadat dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, anak muda di Nain dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 44, di sana kita tahu Lazarus dibangkitkan juga. Nah, Yesus mampu membangkitkan manusia biasa. Karena apa? Karena dia sudah menjadi yang sulung dari setiap orang yang mati. Dia sudah menjadi Allah yang berkuasa untuk membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Jumat Agung dengan segala penderitaan, bahkan seolah-olah kekalahan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan satu hal yang mengerikan lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Dan karena Yesus hidup, maka ia juga menyediakan hari esok. Adanya pengharapan bagi setiap orang. Kalau kita bicara tentang hari esok, saudara-saudara, dan mengatakan kepada seseorang, kamu gak punya hari esok, apa artinya itu? Artinya orang itu hanya hidup untuk hari ini. Tidak ada sesuatu yang dia harapkan lagi di hari setelah hari ini. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, Yesus yang hidup itu menjadi jaminan adanya pengharapan, adanya masa depan, adanya satu kehidupan yang lain di balik kematian secara tubuh jasmani ini. Dan itulah jaminan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, karena Yesus hidup, ada hari esok. Selamat Paskah. Amin. Setia tetap ikut jalan salib
saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan-Mu. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Apa kita akan menundukkan kepala. Sekali lagi kita akan sehati untuk mendoakan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena ketika kami boleh memperingati Paskah, iman kami boleh diperbaharui, pengharapan kami boleh tumbuh kembali. Walaupun hidup ini tetap pasang surut dengan segala derita dan sukacita silih berganti, tapi satu perkara kami yakin, ada hari esok, ada masa depan yang Engkau jamin untuk kami anak-anak-Mu. Dan di dalam usia yang lanjut, kami juga sehati untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Di antaranya Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fernanto. Tuhan, mereka sedang dalam kondisi sakit. Saat ini kami dari tempat ini mohon Tuhan lawat mereka sekali lagi, supaya mereka juga boleh merasakan makna Paskah, makna sukacita yang Tuhan bagikan kepada setiap anak-anak-Mu. Mereka boleh mengalami pemulihan, bahkan pada saatnya Tuhan menyembuhkan. Bapa, kami juga hendak bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di antaranya Ibu Meilan, Ibu Mariati Chandra, Bapak Endar Gunawan, Ibu Tan Liunio, Ibu Agustin Basis. Tuhan tambahkan kepada mereka usia setahun lagi dalam perjalanan hidup mereka, Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melanjutkan pemeliharaan-Mu sebagaimana tahun-tahun yang telah dilewati. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan akan jauh lebih indah dari sebelumnya. Bapa, kami serahkan, kami pertaruhkan perjalanan hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, hari-harinya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kau tuntun mereka ke hari esok dan masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat dan gereja-Mu, khususnya di Jemaat GKI Kepaduri di sini Tuhan. Kau berkati semua para pekerja yang Tuhan tempatkan bersama dengan para penetua supaya sehati dan bekerja sama untuk membangun terus kehidupan berjemaat walaupun dalam kondisi masih pandemi seperti sekarang. Berikan hikmat dan bijaksana kepada setiap anak-anak-Mu untuk berkreasi secara baru, melayani Tuhan melalui kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan yang terbuka di masa pandemi seperti ini. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena sebagai oma dan opa kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah tahun ini. Biarlah kiranya tahun-tahun berikut juga kami boleh tetap dalam kebersamaan yang utuh. Tapi bagi mereka yang Tuhan rencanakan untuk
berangkat lebih dahulu dari kami Tuhan. Kami percaya kematian secara tubuh bukan lagi satu hal yang mengerikan. Tetapi di balik semua itu ada hari esok, ada pengharapan, ada kehidupan yang baru yang Tuhan meteraikan bagi kami melalui kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, dengar dan kabulkan permohonan doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan Paskah kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji, sekarang beri syukur. Opa Oma, di hari Paskah kali ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan juga untuk menjadi berkat bagi Opa Oma di Pantai Werdahana. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan Opa Oma di sana. Oleh karenanya, saya mengajak kita untuk melihat tayangan berikut ini.
sahabat Jemaat GKI Kepaduri, terutama Komisi Lansia. Lama kita tidak bisa bertemu di Panti Wedahana, tapi kasih Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Dan saya mewakili pengurus dan karyawan dan penghuni Panti Wedahana mengucapkan selamat Paskah, tetap semangat, Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Kami Oma-Oma Panti Wedahana mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat GKI Kepaduri. Tuhan memberkati. Meski melihat Opa Oma di PWK Hana secara virtual, tentunya tidak mengurangi sukacita kita. Kiranya persembahan kasih yang disampaikan kepada Opa Oma di Hana dapat menjadi berkat dan mengingatkan kepada mereka bahwa bersama Kristus yang bangkit ada hari esok. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, Raja kami, betapa mulia nama-Mu. Kemenangan anak-Mu atas maut membawa sukacita dan pengharapan bagi kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan-Mu dan menjadi berkat bagi Opa Oma di PWK Hana. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Halik Semesta, sumber segala kurnia. Amin. Opa Oma, secara fisik tentu kita mengalami kemunduran. Namun iman kita tidak boleh mengalami kemunduran. Tetaplah semangat menjalani hari esok, karena Yesus yang hidup senantiasa menyertai kita. Oma Opa, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Opa, Oma dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Oma-opa, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat opa-oma yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Opa-oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya opa-oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus yang menang menyertai kita semua. Ya, halo opa-oma. Salam. Ibadah kita sudah selesai. Mengingat ayat hafalan juga sudah. Tapi kita tetap akan bersukacita bersama-sama merayakan Paskah walau secara virtual. Dan ini adalah perayaan Paskah kedua yang kita rayakan secara virtual. Namun, walaupun ada begitu banyak keterbatasan, jangan sampai mengurangi sukacita kita dalam merayakan Paskah. Seperti tema kita tadi dalam ibadah yang dibawakan Bapak Pendeta Hengki, tema ibadah kita adalah karena Yesus hidup, ada hari esok. Walau kondisi kita saat ini sulit, namun di dalam Kristus yang hidup selalu ada hari esok. Mari opa-oma, sebelum kita lanjut lagi, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 178. Allah mengutus. Kita sama-sama nyanyi yang di rumah juga ya opa-oma ya. Kita perayaan Paskah saat ini harus dengan sukacita. Mari kita nyanyikan bersama. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir, berakhir pula deritaku. Mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Ya, opa-oma, dalam perayaan Paskah ini, kita waktu itu selama 14 hari dikirimkan syair lagu secara acak. Dan opa-oma diminta untuk menebak judul lagu tersebut. Setiap hari dipilih 2 orang opa-oma yang paling cepat menjawab dengan benar tebakan lagu tersebut.
2 orang akan mendapat 1 poin yang kemudian diakumulasikan. Dan setelah 14 hari, maka kita menemukan 2 orang pemenang tebak lagu. Ini kalah loh song leader oma opa. Yang nebak lagu ini justru yang bukan song leader. Pemenang kedua mendapat 7 poin, jatuh kepada Ibu Liliana Prabowo. Hehehe. Ayo tepuk tangan. Benar. Ya nanti Bu, nanti ya. Kemudian pemenang pertama dengan 8 poin jatuh kepada Ibu Rosilawati Hadiputro. Walaupun Ibu Rosi tidak hadir, kado kita akan dikirim. Dikirim pakai tiki nanti. Penyerahan kado, ini Bu Lilinya kan ada di sini nih. Sekalian diserahkan, saya minta tuh Pendeta Hengki deh, yap Bu, yang menyerahkan kadonya. Yang nomor 2. Naik Bu, nanti Pak Hengki dari sini. Ngasih kadonya. Iya menang Bu, makanya kalah song leader. Ayo dokumentasinya. Pung, nggak dipoto Pung. Foto dong Pung. Ya. Dan untuk penyerahan kado juara 1 diwakilkan ke Ibu Lina. Selamat buat Ibu Rosi dan Ibu Liliana. Nah, Opa Oma, setahun sudah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam ibadah di gereja. Namun kita memiliki dana kasih yang biasanya kita akan berikan kepada pantiwerda tertentu. Tadi saat ibadah kita bersama-sama sudah berkunjung ke pantiwerda Hana, walau secara virtual. Kita akan memberikan tanda kasih kita kepada teman-teman kita yang berada di pantiwerda Hana. Oleh karena pengurus Komisi Lansia akan memberikan dana itu secara simbol saat ini, sementara dana akan kita transfer ke PW Hana, penyerahan dana kasih PW ke Hana. Bapak Ibu, ini simbol. Ya, inilah simbol Tanda kasih untuk PW Hana ya. PW Hana. Saudara kita yang ada di PW Hana. Ya, karena Yesus hidup ada hari esok. Tema ini menunjukkan bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Dalam acara-acara Paskah pengharapan, kehidupan itu seringkali disimbolkan dengan kubur yang kosong, tetapi juga disimbolkan dalam bentuk telur. Telur Paskah yang sudah dihias. Karena di dalam telur itu dipandang ada kehidupan. Selama bulan Maret ini, Opa Oma diajak untuk melakukan kegiatan menghias telur Paskah dari rumah masing-masing. Nah, foto yang terkumpul telah dinilai oleh Dewan Juri dan telah ditentukan pemenangnya. Tidak boleh diganggu-gugat. Ini keputusan juri.
Pemenang hadiah kedua ini adalah foto hias telur Paskah buatan Ibu Erna. Ya, ini adalah menghias telur yang pemenang yang kedua adalah Oma Erna. Selamat buat Oma Erna yang sudah diwakilkan oleh Ibu Vin menerima kadonya. Pemenang pertama menghias telur jatuh kepada ini adalah foto hias telur Paskah buatan Ibu Lydia Johan. Ore. Pak Johan hari ini pas ulang tahun. Enggak. Pak Johan. Iya. Penyerahan kado diwakilkan Ibu Lina kepada Ibu Titing. Nanti dikirim pakai tiki. Ya, Opa Oma, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sudah bagi-bagi hadiah di dalam perayaan Paskah ini. Terima kasih buat Opa Oma yang sudah ikut berpartisipasi walaupun dari rumah ya. Tidak mengurangi semangat kita walaupun kita merayakan Paskah ini secara virtual. Opa Oma, sebelum kita mengakhiri, kita akan memuji Tuhan kembali dari lagu PKJ 178. Dan kita akan mengakhiri rangkaian acara kita dengan menutup doa yang akan dipimpin oleh Bu Lili. Nanti pimpin doa tutup. Bu Liliana nanti yang menutup dalam doa ya. Ya, kita nyanyikan lagi Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha
Ya, selamat Paskah Opa Oma. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hengki yang sudah membawakan firman hari ini. Dia juga kepada teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini. Kami sekarang akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu pada siang ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau perayaan Paskah ini boleh terlaksana dengan baik. Ini berkat anugerah darimu ya Tuhan. Dan juga bekerja sama antara teman-teman semua pengurus yang bertugas pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Angelin juga yang ikut berpartisipasi dan juga ikut melaksanakan perayaan Paskah ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau juga pada hari ini biarlah boleh berjalan dengan baik untuk hari-hari depannya Tuhan. Biarlah Oma Opa diberkati, diberi kesehatan, dan juga kepada semua pengurus yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hari ini dan selanjutnya hanya di dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.